Cita-cita saya sebelum masuk sini kemarin menjadi dokter. Insya Allah kalau bisa nanti kalau dapat C, saya akan melanjutkan sekolah lagi untuk mengejar cita-cita saya. Kasus saya kasus asusila. Saya masuk sini pada tahun 2012 pada bulan 7. Pertamanya karena saya nonton film BF di HP, karena keseringan nonton film BF, saya ingin meniru film BF itu. Kebetulan saya punya cewek dan saya mengikuti film BF itu. Dan akhirnya ya mengadu kepada orang tuanya dan akhirnya saya dilapor ke Polres. Waktu tahun 2012 bulan Desember saya berangkat PSG atau magang ke Kepayang ke pabrik teh. Selama 2 bulan saya menjalani magang dengan baik-baik. Waktu udah perpisahan mau pulang, naas dapat masalah narkoba sampai masuk dalam sini. Barang buktinya kurang lebih dua garis, tapi udah dipaketin jadi 9 paket yang besar. Kami jelaskan bahwa di Lapas Curup ini kebetulan bulan Juni 2013 anak dan remaja itu berjumlah 43 orang. Jadi dari berbagai macam kasus. Kalau masalah penyebab dari dia melakukan tindak pidana, ini mungkin kalau menurut saya karena mungkin dari pengawasan dari orang tua, itu yang pertama. Yang kedua itu masalah kemiskinan, yang ketiga itu masalah pengangguran. Kalau perasaan saya waktu ketangkap, sehari di polsek itu belum terasa, soalnya waktu perpisahan habis pakai barang itu, jadi masih ada pikiran fly-nya itu Bang. Nah, habis itu setelah dapat 2 hari, udah terasa masuk dalam penjara. Nangis terus. Saya rasakan ketika saya baru masuk ke sana, mereka ada yang bertindak semena-mena karena mereka terbiasa dengan lingkungan yang kurang memperhatikan tata sopan santun seperti itu. Jadi yang biasanya mereka datang sambil duduknya kakinya di atas, kadang-kadang terus kalau mereka menegur teman tuh biasa menganuk kepala, hey, seperti itu. Jadi itu merupakan bukan hal kasar bagi mereka, tapi itu bukan hal biasa aja. Yuk, kami kan udah teman, kami kan udah dekat, mereka selalu beralasan seperti itu. Selamat siang Pak, mulai hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya 12. Berapa orang? 12 Pak. 12 orang lengkap semua ya. Makasih ya. Kegiatan yang dirancang oleh PKBI daerah Bengkulu, fokus kegiatannya atau sasarnya itu adalah remaja bermasalah dengan hukum, terutama anak-anak yang saat ini berada di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Nah, kegiatannya sebetulnya adalah selain mencoba mendampingi anak-anak yang bermasalah, sebetulnya kita ingin mendorong agar pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan anak bermasalah dengan hukum ini lebih manusiawi dan kemudian mendorong kreativitas anak juga berkembang di dalam lapas. Jadi intinya program ini selain kegiatan pendamping anak, tapi juga merupakan kegiatan advokasi sebetulnya. Yang kita advokasi adalah lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum ini. Misalnya lembaga pemasyarakatan, Kanwil Kum dan HAM, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, Dinas Sosial. Ini yang paling fokus yang kita ingin coba advokasi sebetulnya. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak-anak dan remaja, kita juga sudah ada MOU
dengan pihak PKBI, kepanjangan tangan dari PNPM Peduli. Ya, jadi kita sudah laksanakan kurang lebihnya 1 tahun sudah berjalan. Itu terkait dengan anak-anak. Untuk pembinaannya dari PKBI-nya ada, itu berbagai macam keterampilan, yaitu keterampilan komputer, fotografi, dan lain-lain. Ya kita mengharapkan untuk tahun kedepannya mungkin agak lebih meningkat seperti itu. Kalau untuk alat musik ya terutama, yang pasti kan alat musik itu kan membantu memanajemen emosi juga ya, melatih kesabaran, terus melatih dari cara bermain kan bisa dilihat ya kemajuan mereka, motivasi mereka untuk belajar. Itu banyak kok kemajuan-kemajuan pesat. Memang tidak semua anak-anak tertarik untuk bermain seperti gitar. Jadi kami di sini alternatifnya kami juga memfasilitasi komputer. Jadi bagi anak-anak yang mungkin memang belum terlalu tertarik untuk main musik, mereka bisa beralih ke komputer seperti itu. Rata-rata umur mereka itu sekitar 12 sampai di bawah 18 tahun. Karena kan kita berharap keterampilan-keterampilan atau media-media yang kita berikan kepada mereka di dalam lapas sedikit banyaknya juga bisa bermanfaat begitu mereka nanti keluar. Karena faktor utamanya bukan mereka pada saat di dalam lapas, pada saat mereka keluar itu yang menjadi fokus perhatian kita sebenarnya. Jadi titik masuknya memang pada saat mereka di dalam lapas, tapi penekanannya pada saat mereka nanti bebas. Begitu dia keluar, ada keterampilan, kemudian dia bisa juga bisa diterima oleh masyarakat dengan keterampilan yang didapatkannya di dalam lapas. Kalau saya keluar dari sini nanti, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang saya pernah lakukan ini, dan saya pastinya akan merasa malu untuk pulang ke kampung sendiri. Saya cita-citanya pengen jadi orang sukses, kayak berwirausaha sendiri, kayak misalnya bikin alat musik, elektro. Kalau cita-cita pengen pulang nanti jadi orang sukses, pengen buka bengkel macam itu. Kalau petinju ada ngikut kemarin petinju, karena saya ngelihat nggak ada kemajuan, saya undur diri. Aku udah mulai suka cowok itu waktu SMP tuh udah mulai suka sih, ketertarikan itu lebih ke ke cowok kan. Cuman nggak tersalur ya, cuma suka-suka gitu aja. Hasrat seksualnya itu lebih ke cowok. Pas waktu pertama kali berhubungan berhubungan seks yang itu, aku inget waktu aku SMP kelas 2 kalau nggak salah, ya benar kelas 2 itu sama inget banget sama guru bahasa Indonesia aku, inget banget. Saya tidak sekolah karena saya tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah saya lagi. Pekerjaan bapak cuma satpam dan itu tidak cukup untuk saya bersekolah lagi.
karena bapak saya harus menghidupi empat orang anak. Perasaan saya waktu itu sangat sedih karena mendengar saya tidak bisa bersekolah lagi, tidak bisa belajar, dan saya tidak bisa bertemu teman-teman. Saya rasanya ingin bersekolah lagi, tapi biaya saya tidak cukup untuk saya bersekolah lagi. Kata kata ibu aku waktu pertama kali tahu itu sih marah-marah sih. Apain kamu ini kamu yang jadi yang ini, kamu ngelanggar dosa, kamu bikin dosa, itu haram hukumnya, kamu kan Islam, kamu diajarin ini kan, kamu kan pernah disekolahin ini kan, katanya gitu. Tapi yang namanya hasrat itu, yang namanya hasrat hasrat remaja kan lebih kuat, lebih keras kan. Jadi keinginan untuk seperti itu selalu ditentang lah ya, malah kadang-kadang masih bertengkar sama orang tua, sama ibu lah, sering lah. Sampai di mana tadi kira-kira kita? Sampai apa namanya? Organ reproduksi. Nah, mereka makan malu atau enggak gitu kan? Gimana waktu teman-teman awalnya itu diminta untuk menyebutkan organ reproduksi masing-masing? Iya. Ada kesannya gimana nggak? Iya. Apa sih, masih malu-malu memang awalnya ceritanya. Tapi ketika kita pancing terus ya, kita memberikan apa? Mengapa kita memilih fokusnya itu remaja baria dan remaja bersekolah? Karena hemat kami adalah ketika melihat ini ya, remaja waria dan bersekolah itu adalah adanya pendiskriminasian ketika di pergaulan dalam masyarakat. Artinya ketika misalkan di kehidupan sehari-hari juga mereka ini sering ya diperlakukan tidak sewajarnya manusia normal. Misalkan remaja bersekolah ini biasanya mereka ini hanya mendapatkan informasi yang sekedarnya saja, misalkan dari instansi-instansi atau lembaga terkait. Pun dengan remaja yang waria seperti itu, mereka tidak luas ya mendapatkan informasinya. Selama saya tidak sekolah, saya cuma bisanya duduk, nonton, tidur, jalan setiap malam, minum sama teman-teman, nggak ada kerjaan. Minum-minuman itu bisa membuat saya tenang, segar, pulang ke rumah. Kalau ada sedikit kesalahan, jadi nggak ada beban gitu, tidur. Ya perasaannya gimana ya, antara malu ya juga, marah sama mereka ya juga, marah sama diri sendiri ya juga. Cuman ya gimana lagi, nerima ya udah, nerima aja apa adanya, udah diapain, udah gitu aja. Yang penting sabar aja, nggak perlu dikomentarin yang apa-apa ya, kita sendiri juga kan yang salah seperti itu, ya udah tanggung jawabnya ke Tuhan aja, lebih ngerasa bersalah aja seperti itu. Tapi setelah saya mengenal PKBI, saya jadi tahu minuman itu gimana. Saya bisa mengenal kalau minuman yang sering saya minum itu bisa merusak organ tubuh dan bisa merusak saraf otak yang ada di dalam tubuh saya. Pas udah kenal di PKBI ini, baru kemarin kan baru sakit gara-gara itu, ada deh sakit yang yang ditangani sama PKBI kan. Dari situ aku banyak belajar tentang itu tentang apa itu HIV, apa itu AIDS, apa itu EMS, apa itu cara bergaul di masyarakat itu bagaimana, ini seperti ini, dapat pengajaran dari PKBI. Mereka muncul kesadaran itu setelah ada yang muncul kena IMS ataupun pasangan mudanya begitu kena IMS ataupun kena satu contoh ya sipilis gitu ya, atau GO begitu, itu mereka baru ngerti, baru sadar bahwa oh, dari hasil hubungan tanpa menggunakan alat pengaman itu berisiko banget kepada dia sendiri juga kepada pelanggan. Kalau dulu kan sebelum kenal PKBI kerjaannya cuma keluar malam terus dapat segitu, habis segitu dapat segitu. Kalau di PKBI kan dapat dari luarnya dapat, kadang-kadang kita diundang untuk acara-acara. Di situ kan ada salon kan dekat radio itu, dekat yang di kantor PKBI-nya. Kadang-kadang di situ ada orang sanggulan atau apa, kita kan dipanggil buat bantu, dapat uang dari situ. Biasanya nggak yang ngarepin cuma dapat dari kerja malam aja. Sekarang udah dapat ya dari luaran itu 75% udah bisa lah memenuhi kebutuhan buat ekonomi diri sendiri terutama.
Kalau keluar malamnya juga jarang banget sekarang, udah yang nggak kayak dulu lagi. Udah. Pas saya mendengar kalau saya ingin sekolah lagi, saya sangat senang. Dan saya ingin sekali cepat-cepat gitu ke sekolah. Karena kan sudah 1,5 tahun kan kerjaan saya cuma di rumah, nggak pernah ngeliat sekolah, nggak pernah sih buka buku, kerjaan cuma nonton TV. Ya kayak rindu gitu, kangen gitu sama sekolah, sama kelas gitu, sama buku, sama segala pulpen untuk kita segala nulis gitu. Sekarang tingkat kepercayaan dirinya lebih ada, lebih nyaman bergaul sama orang-orang baru, pokoknya lebih bisa membawa diri ke masyarakat yang lebih luas lah seperti itu. Kita masih punya PR lagi untuk melakukan ini ya, pembinaan kepada mereka yang sekarang ini lagi ngetren, anak-anak sekolah, tapi mereka sambil nyambi karena tergiur dengan pola hidup, gaya hidup yang sekarang ini akhirnya mereka nyambi menjadi WPS. Nah, kalau tidak kita bina mereka itu akan dampaknya terhadap IMS, HIV, AIDS yang menjadi beban negara nanti kalau itu banyak, beban pemerintah, beban masyarakat. Saya pikir kalau kita nggak peduli dengan itu, siapa lagi yang peduli? Alhamdulillah sekarang sangat nyaman sekali untuk kesehatan, semuanya udah kata orang tuh dari ujung rambut semuanya diperhatikan sama PKBI, sama rumah sakit juga, semuanya kan yang bekerja sama dari PKB sama rumah sakitnya. Terjamin lah pokoknya, terjamin 100%. Diri sendiri aja lagi yang lebih bisa, yang gimana, yang mau apa enggaknya sehat, mau apanya yang mau nggak berobat, udah gitu aja. Cita-citaku tuh ya dulu tuh kan ingin sekali gitu tuh jadi pemain bola gitu untuk bisa mewakili Kalteng. Cita-citanya sih punya pekerjaan aja, punya pekerjaan tetap, paling nggak punya salary sendiri. Saya datang di Kupang sini hanya untuk cari uang. Saya datang di Kupang karena di kampung susah cari uang. Nah gitu saya berniat datang saja ke Kupang. Yang saya datang di Kupang kerja ini, saya datang juga orang tua tidak tahu. Saya bukan satu Yoktan yang ajak datang Kupang untuk cari duit. Saya jual kue selama sampai 1 minggu. Habis itu saya dapat bos salome. Beta jual salome sampai sekarang kali 1 tahun lebih.
Memang di Kota Kupang ini setelah dilakukan mapping ditemuin hampir ya sekitar 2.000 sampai 2.500 orang remaja miskin perkotaan. Mereka itu datang dari keluarga miskin yang ada di pedalaman Pulau Timur, kurang lebih 110 km dari Kota Kupang. Sebenarnya masalah utama pada mereka itu sebenarnya kalau mau dilihat sepintas itu mendasar atau yang tiga sebenarnya. Itu pertama masalah tentang bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya untuk sustainable survival dalam hidup yang keras di kota ini, bermasalah terkait dengan ekonomi dia. Dan ekonomi ini beranjak mulai dari keluarganya di desa. Yang kedua masalah pendidikan. Ya. Rata-rata mereka, hampir semua mereka ini kan putus sekolah. Tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan kalau ada yang tamat SMA pun sulit untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Dan juga kesehatan, tiga hal itu yang mereka sangat jauh dari perilaku-perilaku hidup sehat yang layaknya orang-orang mempraktekannya. Saya mulai kerja setelah saya berumur 12 tahun. Saya Kupang untuk mencari uang untuk lanjut kuliah. Beta sekolah SD di kampung, habis sekolah lanjut SMP juga di kampung. Habis itu mau lanjut SMA, orang tua tidak mampu. Jadi saya mau datang Kupang kalau mau cari kerja, saya dapat teman satu dari orang Alo. Saya ajak beta mau sekolah, beta mau. Saya jual salumi selama ini, makanya sampai 10 juta lebih. Ya, yang saya kirim sekitar 6 juta ke atas. Habis yang saya pakai untuk berjalan, habis beli HP, uang oto juga, ya, beli pulsa. Kasih metua juga. Kalau terkait dengan masalah kesehatan dari komunitas ini sebenarnya dari pengalaman pendampingan kita menemukan bahwa sebagian dari mereka itu sebenarnya sudah seksually aktif. Nah, seksually aktif pada kalangan mereka ini kan ketika mereka tidak punya pasangan tetap seperti istri, itu artinya bahwa dia bisa melakukan seks itu dengan membeli atau sama suka dengan teman perempuannya. Memang hal ini kalau dilihat dari usia komunitasnya memang sangat jauh ya. Mestinya suatu hal yang belum boleh diberikan. Tetapi kita melihat bahwa mereka punya perilaku seksual yang demikian, maka kita berpikir bahwa alangkah baiknya kita memberikan edukasi tentang seks yang sehat. Waktu saya datang di kantor PKB ini, saya ikut pelatihan setahun itu, memang saya rasa juga baik, menambah pengetahuan dari musik dan kesehatan, manfaat untuk hidup. Saya dengar bahwa ada pelatihan di kantor PKB, itu saya ikut mendengar dan melihat yang cara membuat salome. Itu saya langsung buat jualan supaya benar dapat uang tabung, ya daftar kuliah untuk menggapai cita-cita. Suka duka itu memang kalau tidak laku itu memang kena marah dari bos. Memang habis kita tiap hari jemur panas, itu memang susah. Kalau kotong suka luar jalan itu biar kotong tentang apa-apa itu kotong tanggung sendiri. Kena pajak atau kena tabak dari orang juga itu risiko sendiri. Kalau mau bikin sendiri itu baik tapi modal dari dia pu bahan, habis dia pu kereta itu yang sulit.
Jadi sebetulnya mereka tingkatannya anak-anak yang dipekerjakan karena tuntutan ekonomi keluarga, dan ya itu tadi tidak mau, tidak punya biaya cukup untuk melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Ya, jadi ini intervensi program ke depan mestinya dimulai dari keluarga-keluarga, kemudian sampai kepada kelompok-kelompok ini. Jadi tidak hanya seperti kita ambil di hilirnya saja, tapi mesti mulai dari hulunya. Dari SMP saya cita-cita mau jadi guru. Sampai sekarang juga cita-cita mau jadi guru, tapi ya belum jadi. Jadi polisi.